Aplix, tontonannya anak kedokteran. Apmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang bedah, khususnya bedah anak. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu teman Apmeds mampu mengetahui kondisi emergensi pada kasus bedah anak dan mampu mengetahui manifestasi klinis dan pemeriksaan pada kondisi patologis atresia esofagus, atresia pylorus, stenosis pylorus, atresia duodenum, hingga atresia ani. Nah, topik utama kita hari ini itu ada dua, yaitu tanda emergensi pada bedah anak dan atresia saluran cerna. Nah, ini ada tanda emergensi pada bedah anak. Jadi, kalau semisal ada gejala 1, muntah bilus, 2, distensi abdomen, 3, mekonium tidak keluar dalam 24 jam pertama, dan keempat, BAB dengan bantuan pencahar. Nah, biasanya muntah bilus ini jika ada obstruksi letak rendah, distal dari ampula vateri. Nah, kelainan pada bedah anak itu ada beberapa, ada yang kongenital, ada yang didapat. Kalau kongenital, itu salah satunya seperti atresia esofagus, atresia pylorus, obstruksi duodenum, Hirschsprung disease, dan juga atresia ani. Kalau yang didapat itu intussuscepsi dan juga volvulus. Lanjut ke bahasan kita yaitu atresia esofagus. Jadi, atresia esofagus ini peristiwa di mana tidak terbentuknya saluran esofagus. Jadi, biasanya bayi itu ada klinis muntah setiap habis menyusu dan ada banyak air liur di bagian mulut. Bisa disertai gejala aspirasi seperti distres nafas, sianosis, batuk, tersedak. Nah, penegakan diagnosisnya itu biasanya melalui pemasangan NGT. Biasanya dia tampak coiled NGT atau dia kelipet atau NGT-nya tidak bisa lanjut masuk setelah esofagus. Jadi seperti pada foto di samping. Nah, jadi dia bisa dilakukan foto polos AP dan lateral. Ini ya contohnya coiled NGT. Jadi dia mantul, jadi kelipet gitu ke bagian atasnya. Karena dia tanpa fistula, tanpa ada lubang. Jadi sama sekali mentok di sini nggak bisa nih dimasukin. Makanya gambarnya kayak gini. Kalau atresia esofagus dengan fistula masih bisa masuk. Nih, dia sampai ke bawah tuh bisa. Nih. Tapi tetap aja saluran esofagusnya tidak normal seperti pada kita biasanya. Nah, ada juga yang namanya atresia pylorus dan duodenum. Bedanya apa? Bedanya biasanya dari radiologinya. Kalau atresia pylorus, dia itu tampak single bubble sign. Kalau duodenum, dia tampak double bubble sign. Nah, klinisnya pada atresia pylorus, itu muntahannya biasanya cairan gaster. Jadi, warna dan bentuk makanannya itu menyerupai dengan makanan yang belum dicerna. Jadi, masih seperti awal, paling lebih encer atau lebih lembek aja. Tapi kalau atresia duodenum, dia muntahnya bilus. Bisa tidak, tapi dia tergantung lokasi. Dan agak kehijauan biasanya. Tata laksana keduanya itu sama. Dekompresi dengan NGT, rehidrasi dengan IV fluid, sama rujuk. Karena ini salah satu kegawatan. Ingat membedakannya dengan cara fotonya tadi. Ada single bubble untuk atresia pylorus, double bubble sign untuk atresia duodenum. Oke, kita lanjut ke stenosis pylorus hipertrofi. Jadi, ini tuh terjadi ketika ada hipertrofi dari musculus sphincter pylorus, sehingga terjadi stenosis pada kanalis pylorus, alias dia menyempit, seperti pada gambar di samping. Klinisnya biasanya muntah pos menyusu, dan ada hungry vomiter, alias makan lagi setelah muntah. Dan ada massa biji zaitun di lateral M. rectus abdominis. Pemeriksaan penunjangnya biasanya tampak target sign pada USG, atau single bubble sign pada BNO, atau caterpillar sign seperti gambar di samping. Dan bisa dilakukan barium swallow juga, tampak mushroom sign seperti gambar di samping. Ini kan kayak jamur ya bentukannya. Nah, ini gambaran jamurnya. Ini tangkainya, ini jamurnya. Nah, ini adalah mushroom sign. Oke, kalau atresia ani itu akibat gagalnya pembentukan anus dari tonjolan embrionik.
Dia dibagi menjadi letak tinggi, letak tengah, dan letak rendah. Untuk letak tinggi dia di supralevator ani. Sering terjadi fistula, biasanya lebih dari 1,5 cm dari kulit luar. Kalau letak tengah, dia persis pada levator aninya. Kalau letak rendah, dia infralevator kurang dari 1,5 cm dari kulit luar. Klinisnya ada sindrom obstruksi dan colok duburnya negatif. Jadi nggak bisa gitu. Dan ada gangguan asam basah, kemudian ada ISK juga. Gold standar dari atresia ani itu bisa dilakukan invertogram. Nah, ini contoh-contoh dari gambaran foto atau radiologi hypertrophic pyloric stenosis, atresia duodenum, atresia jejunum, dan atresia ani. Oke, sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Seorang bayi perempuan berusia 3 hari dibawa ke rumah sakit dengan keluhan belum buang air besar sejak lahir. Riwayat melahirkan di puskesmas dengan berat lahir 2.600 gram. Pemeriksaan fisik tampak perut cembung, tidak dijumpai lubang pada anus, dan pemeriksaan invertogram didapatkan jarak ujung distal rektum dengan kulit luar berjarak 2,1 cm. Apakah diagnosis yang tepat? Jawabannya adalah C. Atresia ani letak tinggi, karena dia ujung distal rektumnya dengan kulit berjarak 2,1 cm. Jadi dia lebih dari 1,5 cm ya, berarti dia tergolong yang letak tinggi. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman UpMaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.